Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Sebab Engkau Allah yang luar biasa buat kami. Segala sesuatu terjadi karena Engkau yang berfirman. Kami bersyukur kami memiliki pribadi-Mu. Firman yang mempunyai otoritas. Ya dan amin untuk kami. Bagi manusia kami, itu mustahil. Tapi bagi Engkau, semua akan terjadi Tuhan. Sesuai dengan hati-Mu, rencana kehendak-Mu. Berfirmanlah saat ini. Nyatakanlah apa yang menjadi isi hati-Mu. Untuk Engkau menyatakan kepada kami. Lewat bibir mulut hamba-Mu yang kecil ini. Nyatakanlah Tuhan, berikan kami hikmat pengertian, supaya kami mendengar dengan baik, menerima dengan baik, tersimpan dengan baik, dan kami dapat mengerti semuanya. Dan kekuatan kemampuan Engkau berikan untuk kami melakukan firman-Mu, supaya hidup kami, hidup senantiasa yang berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Umat-Mu banyak yang tidak hadir. Engkau tahu kondisi mereka masing-masing. Hamba menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Saat ini hamba-Mu teringat seorang ibu janda Ten Kim Moy yang sedang menderita sakit sesak napas. Tuhan, hamba menyerahkan ibu janda ini ke dalam tangan-Mu. Secara manusia dia tidak punya siapa-siapa. Tapi dia punya Engkau yang luar biasa. Yang memelihara dia. Ulurkan tangan-Mu. Engkau jamakan. Engkau pulihkan. Dalam nama Yesus. Apapun yang ia deritakan, sesak napas. Engkau singkirkan dari kehidupannya. Supaya ia sehat kembali. Dia pulih kembali. Ia dapat beribadah kembali kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudaraku sekalian. Oleh kebaikan Tuhan, kemurahan anugerah Tuhan, dengan kekuatan lewat perpanjangan umur, napas hidup yang Ia berikan kepada kita, kita boleh melangkahkan kaki kita ke rumah Tuhan. Kita boleh beribadah, kita boleh melayani Dia. Sungguh satu anugerah yang ajaib buat kita, ya. Sampai satu saat Dia datang kembali, kita boleh memandang kemuliaannya yang ajaib. Haleluya. Mari saudara, saya berdoa untuk hari ini. Firman Tuhan, sebab Tuhan memberi banyak. Saya bertanya, Tuhan, yang mana yang harus saya sampaikan? Engkau yang tahu hati daripada sidang-Mu. Sudah beberapa kali Tuhan ingatkan saya soal pintu. Tadi pagi Tuhan ingatkan soal pintu. Ya. Saya mengerti. Ya, pintu. Pengertian pintu ini sangat luas dan sangat dalam. Ya, kita akan mendengar ya, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Dalam susunan tabernakel, Injil Yohanes pasal 10 ini itu menuju terkait dengan pintu tirai, ya, pintu tirai. Ya. Kalau bicara soal pintu tirai, kita ingat dalam
Injil Lukas pasal 23, waktu ia di kayu salib, dan waktu ia berseru, sudah selesai, sudah genap, dan ia menyerahkan hidupnya, rohnya kembali kepada Bapa untuk dia ambil kembali nanti. Firman Tuhan berkata, lihatlah, tabir bait suci Allah terbelah dua, dari atas turun ke bawah, disertai dengan bunyi halilintar, suara guru yang luar biasa, gempa bumi. Di situ kita melihat betapa luar biasa apa yang ia kerjakan ini. Ya. Di dalam Ibrani pasal 10 juga dikatakan ayat 19-20, kira yang sudah terbuka ini itu menunjuk tubuhnya, dagingnya sendiri. Haleluya. Kalau bicara soal dagingnya, itu terkait dengan perjamuan suci. Ya, Paskah, perjamuan suci. Ini Tuhan sudah memberikan firman buat saya, nanti satu saat saya akan nyatakan ini. Perjamuan suci ini sungguh luar biasa. Kalau kita tidak menghargai ini, hanya ada kutukan. Itu sebabnya mereka yang dipercayakan melayani perjamuan suci ini harus hati-hati. Jangan bermain-main. Sebab hanya ada kutukan kematian. Bagi kita juga, waktu kita angkat itu korban Kristus. Bagaimana kita menerimanya? Ada satu penghargaan atau hanya sekedar? Sebab firman Tuhan berkata 1 Korintus 11 itu, kalau bukan berkat itu kutuk, kematian. Ini soal pintu tirai. Haleluya. Mari saudara, saya akan menyatakan dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat 11, kita tidak baca semua ya, terlalu panjang. Kita sudah sering mendengarnya ini. Kita baca ayat 9 saja ya. Ayat 1 sampai ayat 11 ini terkait dengan pribadi Tuhan sebagai pintu yang menuju persoalan kematian, proses kematiannya. Haleluya. Ayat 9, akulah pintu. Kalau Anda lihat Alkitab Anda perhatikan baik-baik. Akulah pintu, ada titik, ada koma. Titik, kita harus berhenti. Akulah pintu. Mengapa kita harus berhenti? Untuk kita memperhatikan yang sungguh-sungguh. Ini pintu satu-satunya. Akulah pintu. Di situ kita harus mohon kemurahan Tuhan untuk terbuka kita untuk mengerti soal ini. Baru ada koma kita lanjut. Kalau kita sudah mengerti, oh ini, kita lanjut. Ini firman Tuhan sebetulnya luar biasa. Apa yang tercatat ini. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ini bicara soal pintu. Di sini Yesus berbicara tentang pribadinya sebagai pintu,
maka kita harus tahu posisi kita. Apa yang harus kita ambil kalau kita ada di pintu ini. Nanti kita akan mendengar lebih jelas ya. Pintu ini disediakan khusus untuk kawanan domba, orang-orang yang percaya. Ia akan masuk dan ia akan keluar dan menemukan padang rumput. Ia akan masuk dan ia akan keluar. Firman Tuhan tidak berkata ia akan keluar dan ia akan masuk. Tidak. Ia akan masuk pintu ini dulu. Baru dia keluar. Nanti kita lihat. Masuk ada apa di dalam. Nanti dia keluar ada apa di luar. Haleluya. Anda dengar baik-baik. Masuk. Untuk mendapatkan satu perlindungan dan satu pemeliharaan. Cuma ada satu loh. Soalnya pintu ini cuma satu. Saya ulang ya, Anda dengar baik-baik. Nah, Anda yang catat, saya pelan-pelan. Masuk pintu ini, Yesus sebagai pintu. Begitu kita masuk, kita mendapatkan satu perlindungan. Satu pengayoman. Dan satu pemeliharaan. Saya tidak bicara ini. Kalau saya bicara tur panjang. Ini ada pembukaannya sendiri. Ya. Sedangkan keluar, nah Anda dengar, sedangkan keluar akan diberi makan. Di sana dikatakan, menemukan padang rumput, diberi makan. Ini berarti ada suatu pemeliharaan yang berkelimpahan. Pemeliharaan yang berkelimpahan. Ya, kalau kita ingat Raja Daud dalam Mazmur 23 itu, ya Mazmur 23 itu, ya ayat 1, ayat 2, ayat 3. Nah, di sana dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing, menuntun aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini satu pemeliharaan yang berkelimpahan. Kalau Tuhan sudah menyatakan pribadinya, ya dalam hal ini dia sebagai pintu. Kita masuk, kita keluar, ada perlindungan, ada pemeliharaan. Wah, kita harus mengerti sekarang bahwa kita ini, Anda dengar baik-baik, bahwa kita ini bukan kambing. Kambing itu suka nanduk, suka lawan, suka berontak. Tapi kita ini kawanan domba. Dalam Injil Yohanes pasal 10, waktu ia menuntut kawanan domba keluar, ia panggil namanya satu persatu. Domba itu dia kenal namanya. Saudaraku, ingat, kita adalah domba Allah. Dia mengenal nama kita. Nama kita dipanggil.
Anda mengerti? Dia kenal nama kita. Dan dia panggil nama kita. Jangan sampai sebagai domba, Tuhan kenal nama kita, tapi Tuhan tidak pernah memanggil nama kita. Ini yang celaka. Ini yang celaka. Itu sebenarnya sebagai kawanan domba kita harus hati-hati dalam perjalanan itu. Kalau dalam Injil Matius pasal 25, domba itu memiliki satu sifat, suka hidup berkelompok dan memiliki kasih terhadap sesama. Kita ini loh kawanan domba, suka hidup berkelompok karena kasih yang menyatukan kita, ya. Dan memiliki perhatian terhadap sesama kita. Kalau kita tahu dia lemah, kita datang berdoa. Bukan selalu melihat kekurangannya, melihat kesalahannya. Tidak. Manusia hidup di dunia mana yang sempurna. Semua ada kekurangannya. Itu sebabnya Yesus berkata, jangan melihat selumbar di mata saudaramu. Lihatlah balok di depan matamu. Lihat balok ini loh. Selumbar itu tipis, ringan. Balok itu menutup, menggelapkan dan berat. Artinya supaya kita saling menghargai satu dengan yang lain. Haleluya. Itu sebabnya domba-domba disebut apa? Anggota tubuh Kristus. Tubuh Kristus satu, banyak anggotanya. Dengan tugas masing-masing. Tugas masing-masing. Tidak ada yang iri. Satu dipakai luar biasa, satu cuma biasa. Nggak usah iri. Saudara, kita dengar lebih lanjut. Pintu yang dibukakan itu adalah pintu untuk kita sampai ke arah kesempurnaan. Kalau di dalam tabernakel, ya, di dalam tabernakel ada 3 pintu. Nah, ada 3 pintu. Nah, Anda lihat saya, ada 3 pintu. Saya tunjukkan tubuh manusia di dalam susunan tabernakel. Ini tubuh kita ini tabernakel. Sebab tabernakel itu Kristus. Dan kita menjadi sama seperti dia. Ya, seperti ini tabernakel. Ini tubuh manusia. Nah, kalau saya bicara soal pintu, dimulai dengan pintu gerbang. Yesus membuka pribadinya sebagai pintu dengan 4 tiang, 4 Injil, dengan 4 keadaannya. Ya, Matius, Raja, Markus, hamba, Lukas, anak manusia, Yohanes, anak Allah. Dia memanggil manusia masuk. Nah, di dalam tubuh, pintu gerbang ada di kaki ini, di kaki ini. Nah, di kaki. Kalau kita lihat, pintu gerbang ini ada di kaki. Kalau bicara kaki, itu bicara soal pendirian. Soal perjalanan hidup. Kita sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan. Bagaimana pendirian kita sebagai domba. Saya tidak sebut anak Allah dulu. Kawanan domba. Domba harus punya pendirian. Ya. Perjalanannya
sebagai domba ada seorang gembala. Ini harus kita mengerti. Ya. Kalau saya bicara soal pintu ini, itu bicara kaitannya dengan Injil. Roma 1 ayat 16 ayat 17 dikatakan, Injil adalah kuasa Allah, kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Ini, ia datang ke dunia ini sebagai manusia untuk menyelamatkan. Ya, ini pintu. Ia membuka dirinya. Sungguh luar biasa ini kalau kita mengerti. Begitu kita masuk pintu, yang kita lihat ini mezbah korban bakaran. Nah ini mezbah korban bakaran. Ini salib korban Kristus. Darahnya dibuang di luar. Darahnya tidak ada di sini. Dagingnya yang dihancurkan, dibakar. Darahnya dibuang ke dunia yang gelap. Darah ini yang berseru memanggil manusia berdosa. Ya, Tuhan sediakan daging yang sudah teruji. Mezbah korban bakaran dalam tubuh manusia katanya dengan isi-isi lutut. Lutut. Dia taat, setia sampai mati. Ia merendahkan diri di hadapan Bapa. Ini lutut. Korban Kristus. Sangat indah kalau kita bisa mengerti. Baru bejana pembasuhan baptisan air ada di sini. Baru ini pintu kemah memisahkan kaki dengan tubuh. Sekarang Anda dengar. Kaki bicara soal Injil yang memanggil. Begitu kita masuk, yang kita lihat korbannya. Di mana? Salib. Berarti salib itu pintu yang sempit. Pintu yang sempit. Yesus berkata, ada dua jalan. Satu jalan lebar, satu jalan sempit. Ini pintunya yang sempit. Korban. Untuk masuk ini, ada suara memanggil. Kalau di dunia luar, ada 3 suara yang memanggil. Setan, iblis, dunia, dan daging menarik kita. Untuk masuk, melihat korban Kristus, ada Injil dengan 4 karakternya. Mereka yang punya kedudukan sebagai raja, Injil Matius ditampilkan. Oh, sebagai hamba Buddha, Markus ditampilkan. Tuhan punya rencana yang luar biasa, memanggil, menyelamatkan manusia. Haleluya. Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 7 itu, masuklah kamu daripada pintu yang sempit. Ini salib. Karena saliblah, sempitlah pintu dan sesaklah jalan menuju jalan ke depan ini yang akan membawa kita menggapai, mencapai hidup yang kekal. Firman Tuhan berkata, hanya sedikit orang yang mendapatkannya. Hanya sedikit. Masalahnya, kita sebagai umat Tuhan sudah mendapatkan ini belum? Jangan kita berkata, oh saya anak Tuhan. Ya, saya dombanya Tuhan, betul. Dia kenal nama kita. Masalahnya, dia memanggil kita enggak?
Dia manggil, kita dengar gak panggilannya? Ini masalahnya. Disinilah kita harus bersikap hati-hati sebagai domba. Sebab dalam Injil Yohanes pasal 10 nanti Anda dengar. Di sana Yesus menyatakan diri sebagai gembala. Sebab ada gembala lain. Ada gembala lain. Nah, kalau kita punya gembala tuh Yesus sebagai pintu, kita masuk pintu. Kalau ada gembala lain masuk melalui jendela, tidak pintu. Saudara, berarti pintu sempit itu menunjuk pintu kematian. Yesus mati di kayu salib. Dari situ ada kebangkitannya. Jadi kalau kita tidak masuk pintu ini, kita tidak mengalami kematian ini, kita tidak ada kebangkitan yang benar bersama Kristus. Sebab dalam Wahyu 13 dikatakan, Antikris juga pura-pura mati dan bangkit. Seluruh dunia heran. Mereka datang, siapa yang seperti ini? Semua datang menyembah dia. Yesus sungguh-sungguh mati. Gak ada yang berkata ajaib kecuali satu orang. Siapa? Komandan yang mengawal, yang menjaga Yesus di kayu salib waktu itu. Sungguh dia anak Allah. Hanya satu orang yang mengakui. Di mana murid-murid? Murid saja tidak percaya dia bangkit. Nah, di sini kita mendapat pelajaran yang luar biasa. Belum tentu kita sebagai anak Tuhan, kita mengakui, wah luar biasa Tuhan. Saudaraku, ayo kita dengar lebih lanjut lagi. Akulah pintu. Pintu ini betul-betul sempit. Anda tahu mengapa sempit? Tadi pagi saya lagi menyembah, Tuhan ingatkan saya. Oh ini. Saya baru mengerti itu. Anda lihat saya. Waktu ia disalib. Bukan tangannya saja yang dipaku begini. Kakinya dua jadi satu dipaku. Pintu ini sempit untuk masuk di dalam kehidupan ini. Sempit. Berbeda dengan tangan. Terbuka lebar. Sempit. Wah. Saya tadi pagi baru saya. Oh, terima kasih Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata, tidak semua orang mendapatkan ini. Tidak semua orang bisa masuk. Tidak. Yesus berkata, berjuanglah, bergumullah untuk masuk pintu yang sempit ini. Kalau pintu lebar, gak usah berjuang, lenggak-lenggok saja, santai. Sebab di depan Amsal Sulaiman berkata, hanya ada kematian, maut. Jalannya enak. Berbeda dengan jalan sempit ini. Banyak yang harus kita bayar agaknya. Apa yang kita bayar? Harga diri kita. Kehormatan kita. Daging kita. Keinginan kita. Semua yang tidak sesuai dengan rencana ini harus disingkirkan untuk masuk. Gak gampang. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, hanya sedikit orang yang mendapatkannya. Nah, masalahnya yang sedikit itu, apakah kita termasuk itu? Ayo kita renungkan, apakah kita termasuk orang yang sedikit itu?
Nggak gampang. Disinilah kita belajar. Anda tahu satu lagi, pintu yang sempit itu kaitannya dengan apa? Penyembahan. Kalau doa semua bisa. Orang dunia saja bisa berdoa. Kalau menyembah, orang dunia ada yang menyembah. Tapi Yesus berkata, Bapa mencari penyembah-penyembah roh, R kecil, roh manusia kita, dan kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman-Mu kebenaran. Injil Yohanes 17 ayat 17. Roh Kudus 1 Yohanes pasal 5 itu kebenaran. Jadi kalau kita menyembah roh kita ini harus ada apa? Persekutuan, hubungan dengan firman dan Roh Kudus dalam urapan kepenuhannya. Untuk kita masuk. Nggak gampang. Ini pintu sempit betul-betul nggak gampang. Saya belum cerita di atasnya loh. Ini. Saya belum bicara yang mana tabernakel tadi. Nah, saya belum bicara di atasnya deh. Ada meja roti. Di tubuh manusia ini usus 12 jari. Saya belum bicara di sana. Di sini saja. Di sini daerah pembenaran, daerah kesetiaan. Banyak umat Tuhan nggak setia di sini. Ini baru halaman loh, nggak setia. Belum di ruang suci, taat. Belum ruang maha suci dengan dengaran. Setia saja kita nggak, seringkali nggak setia. Ibadah saja nggak setia, melayani saja nggak setia. Kita melayani. Apa pelayanan kita sesuai dengan dia? Sebabnya memberi upah dia soalnya. Dia yang punya semua pelayanan. Sebab dia mulai dengan pelayanan pribadi. Diolok, dihina, diejek, ditolak, diludah, dipukul, dan dibunuh. Nah, kita belum ada apa-apanya. Mari saudara, kita harus mengerti. Pintu ini, perjalanan kita ke depan ini tidak mudah. Tuhan tahu perjalanan kita ke depan ini tidak mudah. Kalau Anda baca Injil Yohanes pasal 10. Ya. Di sana dia berkata, yang pertama, aku ini pintu. Itu ayat 7 sampai 10 Anda baca di sana. Yang kedua dikatakan lagi, aku ini gembala. Yang ketiga dikatakan, aku ini anak Allah. Ini satu fase loh. Dia tampilkan pribadinya tiga ini. Aku ini pintu. Pintu saja kita, aduh. Begitu sempitnya bagaimana kita masuk ini. Saya mendadak Roh Kudus ingatkan saya. Saya mau nyatakan lagi. Ada dengar? Kaki ini
Dua yang tadi bebas jalan, sekarang dijadikan satu ini. Apa yang menyatukan kaki Yesus ini? Paku. Paku. Sesuatu yang keras. Jadi untuk kita masuk pintu ini, kita harus berjuang keras. Kita harus bergumul. Seperti Yesus sudah memberi contoh di Taman Getsemani. Ia berdoa, Bapa kalau boleh lalukan ini. Tapi jangan kehendakku, tapi kehendak Bapa yang jadi. Ia berdoa dengan penuh rasa takut. Sampai keringat tetes seperti darah sudah menetes darah itu. Nah, perjalanan kita ini. Perjalanan yang ada tetesan darah. Mengapa? Tiap kali kita berjalan ada tanda darah. Oh, hati-hati. Jangan menghina apa yang sudah Ia kerjakan buat kita. Langkah kita, langkah yang ditandai dengan kematian Kristus ke depan ini. Ingat, gak gampang loh. Saya belum bicara tangan loh, baru bicara soal kaki. Kaki banyak kali gak dianggap. Gak dianggap kaki. Manusia lebih menganggap apa? Yang di atas. Anda lihat kalau orang ke salon kan dia yang di atas. Mana ada orang ke salon gara-gara kaki? Gak ada. Gak dianggap. Tapi ini kaki. Sebelum Yesus menuju ke arah kematian. Waktu perjamuan suci di meja panjang sebelum ini. Ia mengambil baskom, dituang air, dia ambil kain, dia ikat di pinggangnya. Anda dengar loh, dia ambil kain, dia ikat di pinggangnya. Saya tadi bingung, kenapa diikat? Oh, dalam tabernakel manusia di sini, ini pintu kemah. Ini loh, pintu kemah. Dia datang kepada murid-murid, termasuk Yudas Iskariot yang akan menjual, mengkhianat dia gara-gara uang 30 keping. Anda dengar, ia merendahkan diri. Ini mezbah korban bakaran, ia rendahkan diri. Di bawah kaki murid-murid. Ia cuci kaki dengan dua tangan. Tangannya bagaimana? Tangan yang akan diserahkan untuk dipaku. Dia cuci kaki murid-murid. Sesudah cuci dia ambil kain yang dililit di sini, pinggang. Dia keringin. Ini pengertian yang sangat dalam sekali. Perjalanan murid-murid ke depan akan mengalami ini nanti. Ini bicara soal kerendahan hati, setia sampai mati. Nanti murid-murid juga setia sampai mati di sana. Kecuali Yudas Iskariot yang bunuh diri. Saudara, sungguh sesudah mengerjakan ini baru perjamuan suci. Kalau kita bisa mengerti ini, sungguh indah sekali. Ini perjalanan kita ini. Jadi kalau dia berkata, aku ini pintu, itu menunjuk kematiannya. Aku ini pintu. Ayat 11, ayat 14, 2 kali dia berkata, akulah gembala yang baik. Akulah gembala. Sampai 2 kali disebut. Ini menuju kebangkitannya.
pada ayat yang ke-36 bagian kalimat terakhir, aku ini anak Allah. Ini menuju kemuliaannya. Nah, di sini ia menyatakan, membuka pintu. Kalau kita masuk pintu ini, dalam perjuangan ini, dalam kematiannya, kita akan mengalami kebangkitannya, dan kita akan mengalami kemuliaan bersama dengan Dia. Ini yang nggak habis dipikir. Haleluya. Saudara, kalau kita pikir-pikir, aduh bagaimana ini, betapa beratnya ya, bagi kita mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk kita masuk ke dalamnya. Nggak ada yang mustahil. Apalagi ke depan kita menghadapi dunia yang luar biasa sukarnya nanti. Tiap kali saya menyembah Tuhan, saya bertanya kepada Tuhan, apa yang akan Engkau kerjakan? Perlihatkan kepada hamba-Mu ini. Tuhan selalu ingatkan saya satu hal. Siapkan dirimu baik-baik. Tiap kali saya tanya, siapkan dirimu baik-baik. Siapkan kawanan domba yang aku percayakan seberapa yang ada. Saya siapkan. Mari saudara, perjalanan kita ke depan ini tidak mudah. Ingat, ada tanda darah. Kita ingat ada tanda darah. Gembala yang baik, Injil Yohanes pasal 10. Ia berjalan ke depan, kawanan domba di belakang ikut jejaknya. Apa jejaknya? Darah. Kita ikutin darah. Anda tahu nggak? Waktu kita ikutin darahnya, kaki kita juga ada tanda darah. Darah ini yang kita tinggalkan untuk istri dan anak-anak kita di belakang ikut jejak ini. Jadi ada jejaknya, nggak menurut maunya sendiri. Tidak. Ada tanda salib. Sebab ada salib, ada dunia. Nah, kamu pilih yang mana? Ikut gembala yang baik? Ya, itu salib. Ikut dunia? Ya itu, jalan lebar. Kita nggak sadar. Kita jalan nih. Dan di belakang kita itu loh, yang ikut kita jejak ini. Mengapa kita harus masuk rencana ini? Ya, kita buka semua. 1 Yohanes pasal 2, mari. Suratan 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayat 18 sampai 21. Suratan 1 Yohanes pasal 2 ya, ayat 18 sampai 21 ini dalam tabernakel itu terkait dengan pengurapan dengan Roh El Kudus. Pengurapan dengan Roh El Kudus. Nah, 1 Yohanes pasal 2 keseluruhannya itu terkait dengan tudung kulit domba jantan yang dicelup warna merah, yang menutup ruang kudus dan ruang maha kudus. Ya. Tudung kulit domba jantan yang dicelup warna merah, yang di bawah tudung tabernakel iman
tudung bulu kambing, harap. Yang ketiga, tudung kulit domba jantan yang dicelup warna merah, kasih. Bicara soal korbannya Kristus. Baru yang paling atas, tudung mina gajah, warna abu-abu, kasar untuk menahan hukuman dari atas. Kita baca ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dalam salinan lain dikatakan, hai anak-anakku, akhir zaman telah sampai. Diingatkan, hei anak-anakku, akhir zaman sudah sampai loh. Ini waktu yang terakhir. Dan seperti yang sudah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ini waktu ini. Sungguh-sungguh. Waktu yang terakhir buat kita. Buat perjalanan kita ini. Ayo bertahan. Berjalan kita dengan salib ini. Sakit. Namanya ada tanda darah. Dunia hura-hura kita gak bisa. Dunia berbuat dosa kita gak bisa. Kita ikut jejaknya. Sebab kita ini miliknya. Hendaklah engkau kudus, sebab aku kudus. Hendaklah engkau sempurna, sebab aku sempurna. Jadi Roh Kudus menahan kita. Dunia begini, jangan. Itu lembah kematian. Kita ikut dia. Kita pandang korbannya. Nggak gampang. Itu sebenarnya kita seringkali dihina. Kita ditolak. Kita diejek. Kita diolok. Ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah ini mengingatkan kita, hati-hati loh. Mereka ada di antara kita. Loh kok mereka mendengar pengajaran? Betul. Tapi mereka gak sungguh-sungguh. Mereka datang, mendengar, pulang, kosong melompong. Mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Artinya, kalau mereka memang sungguh-sungguh milik Tuhan, mereka ikut jejak kita menderita. Ada tanda darah perjalanan hidup kita ini. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, itu sebabnya Yesus berkata, tidak semua orang mendapatkan jalan masuk pintu sempit ini. Sebab mereka tidak termasuk. Kita baca ayat ini, kita pegang dada kita. Apakah aku termasuk mereka ini atau tidak? Hanya kita yang tahu apa yang kita perbuat sehari-hari. Perjalanan hidup kerohanian kita bagaimana? Kita lihat lagi ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh
pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Nah, firman ini dinyatakan. Bukan karena kamu gak pernah baca Alkitab, baca. Bukan kamu gak dipenuhkan Roh Kudus, sudah. Bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Saudara, pada akhir zaman ini banyak antikris kecil. Siapa antikris kecil? Sidang jemaat Tuhan. Bukan orang luar, sidang jemaat Tuhan. Siapa yang menyalibkan Yesus? Imam besar, ahli Taurat, Farisi, Saduki. Salibkan dia, salibkan dia. Umat pilihan Allah. Apakah kita termasuk orang yang suka menyalibkan Yesus? Ayo kita pikirkan ini semua. Jangan menjadi umat Tuhan hanya keluar masuk gereja. Untuk apa? Kita sudah beroleh mendapat pengurapan dari yang Maha Kudus, Roh Kudus. Roma pasal 5 ayat 5 berkata, Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita semua sudah diberikan rata. Sama seperti murid-murid di loteng Yerusalem 120 orang. Semua mendapat rata Roh Kudus. Oh, kamu dapat 70%, yang ini cuma 20%. Tidak, semua rata. Termasuk kita semua. Kita sudah mendapat pengurapan itu. Kita lihat itu. Tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Nah, disinilah kita hati-hati. Ya, saya kemarin Tuhan ingatkan saya. Pada awal zaman, ya, permulaan zaman, Adam Hawa, Tuhan bangkitkan 2 orang putra. Tuhan bangkitkan 2 orang putra dari keturunan Adam Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. Kain, Habil. Kain jadi pembunuh. Darah Habil berteriak-teriak kepada Tuhan, minta keadilan. Pada akhir zaman ini, firman Tuhan juga dibuka dengan 2 putra. Akhir zaman kita sekarang ini. Siapa? Anak-anak Allah, anak-anak setan, iblis. Sekarang ini ada 2 kenyataan. Anak-anak Allah, anak-anak iblis. Kita di mana? Kita nggak bisa di tengah-tengah, sebelah iblis, sebelah anak Allah, nggak bisa. Ini akhir zaman, Tuhan bukakan 2-nya. Sebab kita akan melalui ini pintu. Gak gampang memang. Saudara, anak Allah akhir zaman ini menuju ke arah mempelai perempuan anak domba, pengantin Kristus, yang nanti akan disalut pakaiannya itu matahari full, kepalanya
mahkota 12 bintang kemuliaan itu, kakinya menginjak bulan dengan tanda warna merah darah. Kaki tetap ada tanda darah. Mempelai perempuan tua tetap ada tanda darah kakinya, nggak bisa lepas. Nah, itulah keadaan kita. Kita harus berjuang. Kita harus bergumul. Haleluya. Banyak kali kita nggak mengerti apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita ke depan. Rancangannya seringkali kita, aduh kenapa begini, kenapa begitu. Tapi itulah rencana Tuhan untuk hidup kita ini. Saya akhiri, saya ingatkan kembali. Injil adalah kuasa Allah. Dari perjalanan kita ini ada kuasa supaya kita nggak jatuh. Menghadapi goncangan, badai, gelombang, kita nggak jatuh karena ada kuasa Injil yang menyelamatkan kita. Amin. Ini yang luar biasa. Pegang ini Injil kokoh. Menyelamatkan yang percaya. Wah, luar biasa itu. Kalau kita goyah, wah sudahlah, nggak ada harapan lagi. Musik.